Nah, sekarang sisa 15 bagi 12 ya. 15 dibagi 12 dikali 120%. Nah, untuk 15 dibagi 12 ya. Kalau 15 dibagi 12 itu ya, maka nilainya adalah 1,25 ya. Nilainya 1,25. Nah, jadi 1,25 dikali dengan 120%. Nah, 120 dikali dengan 1,25 ini ya, maka menghasilkan Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan menjawab soal FR yang merupakan bocoran soal SKD CPNS tentang soal aritmetika sosial. Sebelumnya kita sudah menjawab untuk soal ini, dan bagi teman-teman yang belum menonton silahkan tonton di video yang ada di atas ini. Nah, sekarang kita ingin menyederhanakan proses penyelesaiannya karena cara sebelumnya dianggap rumit ya, masih rumit, maka di sini kita akan menggunakan trik. Trik apa yang digunakan yaitu trik perbandingan senilai. Nah, seperti apa trik perbandingan senilai itu? Nah, trik perbandingan senilai itu kita ibaratkan kalau X1 jumlahnya besar ya, semakin besar X1 maka Y1-nya juga akan semakin besar. Semisal 120.000 ya, dengan diperoleh laba 20%, berarti semakin besar harga jualnya, maka tentu saja labanya juga semakin besar. Itu berarti di sini kita gunakan trik perbandingan senilai. Kalau trik perbandingan berbalik nilai, ketika harga jualnya di sini 120.000 kemudian labanya 20% dan ternyata untuk harga jual 150.000 ya, semakin besar, maka tentu saja laba ini akan semakin menurun. Tetapi karena kenyataannya tidak, maka itu berarti untuk jenis soal seperti ini kita gunakan trik perbandingan senilai ya. Nah, pada trik perbandingan senilai yang kita gunakan untuk aritmetika sosial ini dalam menghitung laba, tentu saja perlu ada modifikasi teman-teman ya. Kita modifikasi supaya kita bisa menyelesaikan dengan mudah ya. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Kita bahas dulu, kita selesaikan dulu untuk persamaan perbandingan senilai ya. Nah, untuk rumus perbandingan senilai yaitu X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi Y2 ya. Jadi ini rumus pada perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai berarti X1 dibagi X2 sama dengan Y2 dibagi Y1. Jadi hanya bagian sisi kanan atau ruas kanan yang membedakan ya. Dan begitupun contoh kasusnya. Kalau di sini trik perbandingan senilai ya, semakin besar nilai X1-nya, maka semakin besar juga nilai Y-nya ya. Semakin besar nilai X, maka semakin besar nilai Y. Beda kalau tentang soal lama pengerjaan ya. Semakin banyak pekerja, maka tentu saja semakin sedikit lama waktu pengerjaannya teman-teman. Itu bisa kita gunakan pada trik perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini cara sebelumnya memang kita akui sangat lama ya. Nah, sekarang kita gunakan trik perbandingan senilai supaya lebih cepat. Nah, sekarang untuk nilai X1 kita definisikan nilainya 120.000 ya. Dan kemudian untuk nilai Y1 di sini kita harus modifikasi. Kalau dia dikatakan laba berarti 100% kita tambahkan dengan 20% ya. Kalau dikatakan laba teman-teman. Kalau dikatakan rugi ya kita ubah plus ini menjadi kurang ya. Nah, itu berarti nilai Y1-nya sama dengan 120% ya. Nah, jadi nilai Y1 120%. Kemudian nilai X2. Nilai X2-nya sebesar 150.000 ya. Nah, berarti nilai Y2-nya yang ini yang akan kita cari teman-teman ya. Jadi nilai Y2-nya pasti akan menghasilkan nilai ya 100% ataukah lebih daripada 120% ya. Nilai yang dihasilkan pasti lebih daripada 120%. Nah, untuk nilai Y2-nya nanti ini ya, kita akan mencari persentase laba yang diperoleh. Maka nilai Y2-nya nanti kita akan kurangkan dengan 100%. Kita akan posisikan ulang lagi, kita ubah kembali karena yang tadinya kita tambah
ya, maka nantinya untuk hasil akhirnya kita anggap sebagai nilainya Z. Ketika kita mendapatkan nilai Y2-nya, maka nantinya kita akan kurang dengan 100% ya. Nah, sekarang kita substitusi masuk nilai-nilainya. Untuk nilai X1 yaitu 120.000 ya, dibagi dengan X2 yaitu nilainya 150.000. Sama dengan. Nah, untuk nilai Y1 ya, nilai Y1 itu kan 120% ya, 120%. Kemudian kita bagi dengan nilai Y2. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah nilai Y2-nya terlebih dahulu ya. Berarti nilai Y2-nya ya sama dengan ya. Di sini kan kita kali silang ya, bagi teman-teman yang masih kurang paham kali silang, ketika ada tanda sama dengan ini kita kali silang saja. Berarti 120.000 dikali Y2, 120.000 dikali Y2. Kemudian 150.000 kali 120% ya. 120%. Nah, sekarang kita tentukan nilai Y2-nya. Nilai Y2 sama dengan 150.000 dibagi dengan 120.000 teman-teman. Nah, untuk pembagian di sini 150.000 dibagi 120.000. Karena di sini ada 4 nol, maka kita hilangkan juga 4 nol di bilangan penyebutnya ya. Jadi pembilang dengan penyebut sama-sama dihilangkan nolnya ya. Jadi ada 4 nolnya hilang. Dikali 120%. Nah, sekarang sisa 15 bagi 12 ya. 15 dibagi 12 dikali 120%. Nah, untuk 15 dibagi 12 ya. Kalau 15 dibagi 12 itu ya, maka nilainya adalah 1,25 ya. Nilainya 1,25. Nah, jadi 1,25 dikali dengan 120%. Nah, 120 dikali dengan 1,25 ini ya, maka menghasilkan 150% ya, 150%. Jadi nilai Y2-nya yaitu 150%. Nah, sekarang karena kita ingin mencari berapa persentase laba ya yang setara dengan ini ya, dan tentu saja nilainya harus lebih, maka tentu saja kita gunakan ini. Z dikurang Y2 berarti 150 dikurang dengan 100% ya, maka nilai Z-nya yaitu sebesar 50% atau laba yang kemudian yang diperoleh ketika harga jualnya sebesar 150.000. Jadi jawabannya adalah bagian E. Nah, baik teman-teman semuanya, seperti inilah cara yang lain ya, teknik yang lain dalam menjawab jenis soal seperti ini. Tentu saja lebih praktis ya dibandingkan cara sebelumnya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.